Halo, kita ketemu lagi di kelas Basis Data 1. Hari ini kita masih akan membahas tentang model IR. Dan hari ini kita akan fokus ke bagian constraint atau batasan. Apa itu constraint? Constraint adalah batasan-batasan yang harus dipatuhi ketika kita membuat sebuah IR. Nah, untuk jenis constraint-nya sendiri itu ada dua, ada mapping cardinalities dan ada participation constraint. Untuk topik yang pertama, kita akan bahas tentang mapping cardinalities. Apa itu mapping cardinalities? Pertama, kita akan bahas dari kata cardinalnya dulu. Cardinal number itu adalah bilangan yang menunjukkan jumlah. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau urutan itu disebutnya sebagai ordinal. Nah, mapping itu adalah pemetaan. Jadi mapping cardinalities itu adalah jumlah pemetaan. Atau kita bisa sebut juga sebagai cardinality ratio. Nah, gunanya untuk apa mapping cardinalities ini? Nah, mapping cardinalities ini berarti bilangan yang mengekspresikan jumlah entitas yang mana entitas lain dapat berhubungan melalui satu himpunan relasi. Ya, jadi berapa banyak entitas yang bisa berhubungan dengan entitas yang lain. Nah, kalau kardinalitas atau derajat relasi itu adalah menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi. Ya, kita akan bahas di yang bagian berikutnya. Mapping cardinalities di sini itu pasti memiliki salah satu dari 4 ini. Jadi nanti ada istilahnya one to many, atau many to one, ini sama aja. Dan ada yang namanya istilahnya many to many. Nah, maksudnya apa? Kita akan lihat contohnya aja langsung. Yang pertama, one to one atau satu ke satu. Berarti artinya setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, maksudnya apa? Contohnya begini. Jadi kalau kita punya entitas A, himpunan entitas A, dan kita punya himpunan entitas B, kalau setiap ini berhubungan maksimal 1, berarti artinya dia one to one. Contoh, kalau kita punya entitas pria dan kita punya entitas wanita, itu kita bisa bilang sebagai contoh 1 ke 1 dengan asumsi tidak ada poligami. Oke. Terus ada lagi dosen mengepalai jurusan atau program studi. Kayak kita program studinya teknik informatika. Kepala jurusannya atau kepala program studinya cuma satu, yaitu Pak Billy. Dan Pak Billy itu juga cuma bisa mengepalai satu prodi. Dia tidak bisa mengepalai lebih dari satu. Oke. Lalu, pegawai diberi tempat parkir. Satu tempat parkir itu pasti cuma untuk satu mobil. Tidak mungkin bisa diisi sama mobil yang lain ketika sudah ada isinya. Ya, tapi satu tempat itu bisa diisi sama yang lain. Itu kalau ceritanya berbeda lagi. Oke. Ini untuk kasus yang 1 ke 1. Nah, contohnya lagi 1 ke 1. Kalau kita lihat contoh kasus di IT Maranatha. Ini yang tadi saya bilang ya. Jadi Pak Toba itu mengepalai S2. Pak Billy itu prodi IF. Pak Sandy itu prodi SI. Nah, kalau ini ada yang tidak mengepalai, nggak masalah. Karena kan ini maksimalnya tetap 1. Gitu ya. Jadi 1 ke 1. Kalau kita lihat dari yang sebaliknya juga sama. 1 ke 1. Oke. Nah, setelah 1 ke 1, kita punya yang namanya 1 ke banyak atau one to many.
one to many di sini berarti artinya setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Nah, kalau yang entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contohnya begini. Ya, jadi satu banyak. Ya. Contohnya, ibu mempunyai anak. Jadi satu ibu bisa punya anak lebih dari satu. Asumsinya, satu anak cuma punya satu ibu kandung, ibu yang melahirkan. Beda cerita kalau ada yang punya ibu tiri, ibu angkat, ibu baptis, ya. Nah, ini asumsinya adalah ibu yang melahirkan. Oke. Lalu, dosen mengajar kuliah. Ya. Asumsinya satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, kalau kasusnya begini, asumsinya satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu dosen. Ya, tapi ini kasus yang ini itu bisa tergantung konteks. Oke. Contoh kasus yang lain, gitu ya. Misalnya di sini kita punya himpunan dosen, kita punya himpunan mata kuliah. Asumsinya Ibu Meli itu mengajar basis data, ya. Jadi asumsinya kelas basis data hanya bisa diajar oleh satu dosen, yaitu Ibu Meli. Lalu Ibu Meli juga mengajar ERP. Pak Billy mengajar Jarkom, Pak Billy juga mengajar SOK. Lalu kita punya Ibu Diana mengajar mata kuliah UID. Ya, ini berarti artinya satu ke banyak. Di sininya satu bisa berelasi dengan banyak. Oke. Nah, berikutnya ini banyak ke satu. Kalau banyak ke satu sebenarnya prinsipnya sama seperti one to many, hanya posisinya dibalik. Ya, jadi posisinya begini. Banyak ke satu. Satu ke banyak. Ya, jadi cuma di split dari yang tadi. Nah, contoh kasusnya kalau yang sama kayak yang tadi, ini hanya cukup dibalik aja. Ibu Meli basis data, ERP Ibu Meli juga, lalu Jarkom ke Pak Billy, SOK ke Pak Billy, UID-nya ke Ibu Diana. Oke. Nah, kasus yang terakhir, ini ada yang namanya banyak ke banyak, atau many to many. Jadi setelah tadi ada one to one, one to many, atau many to one, yang terakhir ini adalah many to many. Berarti artinya, setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, demikian juga sebaliknya. Contoh kasusnya seperti ini, ya. Jadi kayak mahasiswa bisa mengambil mata kuliah. Kalian kan satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah, dan satu mata kuliah itu bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Lalu nasabah dan rekening. Kenapa dia bisa banyak ke banyak? Asumsinya satu nasabah bisa punya banyak rekening, dan satu rekening itu bisa dimiliki oleh banyak nasabah. Kayak kasusnya yang namanya 2, gitu. Ya, mengarang buku, ini juga sama. Satu buku bisa dikarang oleh banyak orang, dan satu orang itu bisa menulis lebih dari satu buku. Ya. Nah, ini contohnya cardinalities sebagai perbandingannya. Ya, jadi di sini ada catatan beberapa elemen di A dan B mungkin tidak dipetakan ke elemen apapun. Jadi kayak kasus yang tadi, ada data yang tidak berhubungan dengan siapapun, nggak masalah. Yang penting maksimalnya, kalau one to one ya berarti maksimalnya berhubungan dengan satu. Kalau one to many, yang satunya satu, satunya banyak,
many to one kebalikannya. Kalau many to many berarti dia bisa banyak. Ya, ini tuh maksimalnya. Nah, kardinalitas ini juga bisa terjadi di relasi rekursif. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari. Relasi rekursif di sini, ini juga sama. Kayak contoh, orang menikah dengan orang lagi, itu kan ada yang dianggap sebagai suami, ada yang dianggap sebagai istri. Ya, ini berarti artinya dia one to one. Lalu yang minggu lalu, pekerja diatur pegawai lagi, berarti dia bisa dianggap sebagai manajer dan bisa dianggap sebagai pekerja. Lalu ini kasus many to many. Jadi satu mata kuliah bisa punya prasyarat banyak mata kuliah. Oke. Nah, yang jadi problem lagi itu adalah namanya atribut deskriptif. Atribut deskriptif ini apa? Ketika relasinya itu punya atribut, ya, itu yang disebut dengan atribut deskriptif. Contohnya, kita langsung lihat contohnya aja. Misalnya mahasiswa meminjam buku. Biasanya atribut deskriptif ini itu muncul ketika kita punyanya many to many relasinya. Ya. Jadi ini akan jadi tambahan tanggal pinjam. Atau contohnya lagi ibu dan anak itu ada tanggal lahirnya. Lalu pembeli dan barang itu ada jumlahnya. Ya, biasanya nongol di many to many. Nah, kardinalitas itu mempengaruhi desainnya. Ya. Jadi ketika kalian menentukan dia one to many atau dia one to one atau dia many to many, itu akan berdampak pada penyimpanan database kita. Ya. Jadi, kita juga harus cukup berhati-hati ketika membuatnya. Tapi, untuk bikin IRD, itu tidak ada benar, tidak ada salah. Karena tergantung dari setiap kasusnya. Gitu. Jadi, teman-teman, nanti itu harus perhatikan kasus per kasus. Ya, nanti di akhir kelas, kita akan mencoba latihan soal bersama. Jadi, teman-teman juga punya lebih banyak bayangan. Nah, untuk yang atribut relasi atau yang tadi atribut deskriptif itu dapat dipindahkan ke entitas yang berpartisipasi kalau misalnya kardinalitasnya itu adalah one to one atau one to many dan many to one. Ya. Nah, pindahnya ke yang mana? Ke entitas yang kanan apa ke yang kiri? Nah, itu tergantung dari partisipasi constraint. Bahan berikutnya yang akan kita bahas. Ya. Nah, kalau untuk relasi yang many to many, atribut tadi itu tidak berpindah kemana-mana. Ya, karena nantinya many to many ini akan menjadi satu tabel baru untuk relasinya. Nah, ini kita akan bahas lebih detail untuk minggu depan. Yang penting minggu ini kita belajar untuk menggambarnya dulu. Oke, participation constraint. Apakah itu? Participation constraint seringkali juga disebut sebagai satu derajat relasi. Ya, artinya apa? Partisipasi di sini tuh ada total dan ada parsial. Total berarti artinya setiap semua entitas BE berpartisipasi dalam relasi R. Ya, atau setiap anggota dari himpunan entitas berpartisipasi dalam paling sedikit satu relasi. Oke, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kalau untuk parsial, hanya beberapa saja entitas DE yang berpartisipasi dalam relasi R. Jadi kalau total, itu adalah semuanya berelasi. Kalau parsial, hanya beberapa saja yang berelasi. Ya. Nah, kalau yang total, itu semuanya berpartisipasi minimal 1. Kalau parsial,
mungkin ada yang tidak. Nah, contohnya begini, kita punya kasus customer meminjam kredit, ya. Nah, di sini dibilang pada satu bank, customer itu dapat meminjam kredit, tetapi tidak semua customer harus meminjam kredit. Paham ya? Nah, berarti artinya setiap entitas kredit itu pasti berhubungan minimal dengan satu customer. Ya, jadi entitas kredit ini pasti punya customer. Nah, berarti dengan kata lain, partisipasi kredit pada relasi meminjam itu adalah total. Nah, tapi kebalikannya, customer itu tidak perlu harus meminjam kredit. Berarti artinya partisipasinya itu adalah parsial. Ya, kalau digambarkan secara gambar, partisipasi yang parsial itu garisnya 1. Kalau yang partisipasi total itu garisnya 2. Atau kalau misalnya kesulitan untuk membuat garisnya 2, kita bisa bikin garisnya 1 tapi tebal untuk yang total. Nah, saya ulangi lagi. Partisipasi total dan yang parsial. Nah, berarti di sini artinya cara bacanya satu customer dapat meminjam kredit, tapi tidak harus. Tapi kalau kredit itu pasti dipinjam oleh customer, ya. Jadi kalau customer mungkin ada yang tidak memiliki pinjaman, tidak memiliki kredit, tapi kalau kreditnya itu terjadi, pasti dia ada customernya, gitu, ya. Kalau untuk kasus yang ini, berarti kita bisa bilang semua mata kuliah itu total, ya, sedangkan dosennya itu parsial. Kenapa? Karena ada dosen yang tidak berhubungan dengan mata kuliah, tetapi untuk mata kuliah semuanya itu punya dosen. Jadi nanti mata kuliahnya itu adalah total, sedangkan dosennya itu adalah parsial. Gitu. Ini ada sedikit contoh, ya, partisipasinya total atau sebagian. Misalnya mahasiswa dan orang tua. Untuk kasusnya penyimpanan datanya di Maranatha, ya. Kalau kita punya data orang tua dan kita punya data mahasiswa, setiap mahasiswa itu asumsinya punya orang tua, ya. Dan orang tuanya, kalau kasusnya sistem hanya untuk di Maranatha, berarti orang tua itu juga pasti punya mahasiswa. Ya, maksudnya mahasiswa atau punya anak di mahasiswa Maranatha. Tapi kalau misalnya sistemnya secara umum, gitu ya, secara global, mungkin ada orang tua yang anaknya tidak menjadi mahasiswa. Berarti kita bisa bilang orang tua itu adalah parsial, mahasiswa itu adalah total. Nah, untuk soal yang lain, kita akan coba bahas nanti ketika di live stream untuk model-model yang berikutnya. Partisipasinya total atau sebagian. Oke. Nah, di sini juga nanti akan ada latihan. Di slide-nya ada 2 soal yang perlu teman-teman kerjakan. Teman-teman perlu menggambarkan hasil IRD-nya dari 2 kasus ini. Ya, jadi yang digambar dalam bentuk ada entitasnya dan ada atributnya. Jadi nanti hasilnya teman-teman itu akan punya satu gambar IRD, ya, yang mungkin entitasnya itu digambarkannya begini, atau ada berapa entitas, tapi minimal ada 2 sih ya, karena kan ini ada relasinya, gitu ya. Nah, nanti ini one to many-nya tinggal disesuaikan.
Kalau dia one to many berarti kita gambarkan one-nya. Kalau dia ada atribut ya berarti kita gambarkan dengan ellipse-nya gitu ya. Nah, lalu kita tulis di sini ini adalah kata kerja atau bahasa Inggrisnya verb. Di sini itu adalah kata benda, noun gitu ya. Ini juga kata benda. Nah, ini itu adalah keterangan. Oke. Atributnya itu adalah keterangan. Oke. Untuk detail pengerjaan latihannya nanti akan dijelaskan di submission Google Classroom. Oke. Sekian materinya untuk video yang kedua. Terima kasih.